Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat TKN, selamat pagi sahabat MDNH, selamat pagi sahabat-sahabat di Jatman, di PBNU, dan selamat pagi semua ikhwan, akhwat dimanapun berada, ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan oh iya, tidak lupa selamat pagi Kang Ridwan yang ada di Bawean, ya, yang bertanya tentang masalah ini. Alhamdulillah pagi hari ini Abah masih ada di Pattaya, Bangkok, ya, dan insya Allah mudah-mudahan dimanapun kita berada senantiasa kita saling mengingatkan di antara kita bahwa pagi hari ini Abah ingin menjawab pertanyaan Kang Ridwan yang berkaitan siapakah bah yang akan mendapatkan undangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu, dan kenapa harus dengan kalimat la ilaha illallah. Inilah pertanyaannya. Mungkin Kang Ridwan adalah sering dengar bahwa dan sering dikatakan bahwa miftahul jannah itu adalah la ilaha illallah. Maka di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyampaikan dalam surat Al-Ibrahim adalah tentang perumpamaan, ya. Tentang perumpamaan tubuh kita ini diumpamakan adalah seumpama pohon, ya. Dikatakan kasajaratin thayyibatin, ya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim 24-25 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Adalah seumpamakan sebuah pohon. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bang Hanif, ya. Seumpama pohon tubuh kita ini menancap di bumi, tetapi ruh kita adalah menjulang ke langit. Maka inilah kemudian Allah melanjutkan kalimatnya adalah tu'ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang senantiasa pohon itu adalah berbuah. Demikian pula dengan pohon tubuh kita ini adalah, ya. Wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Dan inilah perumpamaan dari Allah kepada orang-orang yang mau berpikir, ya. Inilah sahabat, mungkin sering dengar bagaimana kita menjadikan tubuh kita ini la ilaha illallah, menjadikan tubuh yang berkalimah dari semua. Sehingga tubuh ini tidak usah lagi dengan ucapan, karena tubuh kita ini adalah la ilaha illallah untuk ruhnya, Muhammadur Rasulullah adalah untuk jasadnya. Jadi orang yang akan mendapatkan undangan dari Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu adalah setelah dia tubuhnya itu menjadi tubuh yang berkalimah, ya. Tubuhnya adalah sudah menjadikan la ilaha illallah untuk ruhnya, Muhammadur Rasulullah untuk badannya. Dan Allah pun sudah berfirman, Inna rabbaka ahata bin nas. Dan sesungguhnya Tuhanmu telah meliputi seluruhnya. Bahkan Allah sudah menyampaikan, aku dan kamu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apapun yang kau ucapkan, apapun yang kau lakukan, adalah ucapanku, perbuatanku, kata Allah. Bahwa
Dia sudah menjadikan hamba kekasih Allah yang disayangi oleh Allah, karena dia sudah meleburkan dirinya pada hakikat Allah itu sendiri. Dan Allah sudah sampaikan kepadanya, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, ya. Bahkan dalam ayat tadi Allah mengatakan likulli syai'in muhit, akulah yang meliputi seluruh tubuh, ya. Nah inilah Kang Ridwan, orang-orang yang akan diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dia tidak akan ada kematian, ya, tetapi adalah undangan Allah, tidak ada ijroil kepadanya, tidak ada, ya. Ijroil itu adalah bagi makhluk-makhluk yang tidak mampu pulang dan tidak ingin pulang tadi semua. Tetapi orang-orang yang sudah mampu memulangkan dirinya, maka dia adalah Allah lah yang akan mengundangnya dengan undangan kasih sayang, adalah untuk kembali kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah undangan kasih sayang daripada Allah pada kita semua. Nah, tetapi untuk sampai ke sini bagaimana adalah, ya, sampai kepada makom Ibrahim tadi semua adalah kita harus mentauhidkan Allah sebagaimana Allah adalah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka tidak lagi mempiraukan antara batang tubuh, antara hati, ruh, dan rahasia. Maka sudah menjadikan tubuh yang berkalimah, yang menjadikan sudah satu. Jasadnya dileburkan, pindah ke hatinya. Hatinya dileburkan, pindah ke ruhnya. Ruhnya dileburkan, pindah kepada rasanya. Tadi semua. Dia sudah jajem, ya, kalau dalam bahasa ini dia sudah idrok, mampu melihat segalanya hanyalah la ilaha illallah pada batang tubuhnya. Seluruh batang tubuhnya sudah meliputi oleh sifat 20 Allah padanya. Penglihatannya sudah menjadi basornya. Pendengarannya adalah samanya. Ucapannya adalah kalamnya. Ilmunya adalah ilmunya. Seluruh kekuatannya adalah kudratnya. Keinginannya sudah berada pada irodahnya. Sudah ada al-qawi, sudah ada al-adham pada darahnya. Sudah ada al-qawi adalah pada uratnya. Sudah ada al-muhit pada tulangnya. Dan sudah ada al-hakim adalah pada darah dan dagingnya. Sahabat tadi semua. Dan untuk ini adalah sebetulnya sangat mudah. Sangat mudah, ya. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau suatu tubuhnya sudah menjadikan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu adalah bukan di awal diucapkan untuk tubuhnya. Itulah disebut zikir syariat. Orang berkata la ilaha illallah, dari semua mulai menafikan dan mengisbatkan. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu dipindahkan ke dalam hatinya dengan menyebutkan namanya. Bukan lagi menggunakan la ilaha illallah nafi isbat, tapi langsung Allah, Allah. Kemudian di situ pun tidak berhenti dia. Dia leburkan di situ bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu diucapkan pindah dengan ruhnya. Dengan langsung adalah kepada tauhid. Hu itu bukan diucapkan, tapi adalah dengan jajem adalah menempatkan bahwa sesungguhnya semuanya hanya dia. Itulah makom yang disebutkan adalah makom musyahadah. Nah, di situ pun tidak boleh berhenti kita. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah sekarang sudah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itulah maka sudah melebur pada tubuh kita. Inilah yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran tadi bahwa alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin kasajaratin thayyibatin adalah seperti pohon yang baik, ya. Asluha sabitun, yang akarnya itu adalah sangat kuat,
wa far'uha fis sama, dan cabangnya ke langit, jasadnya di bumi, tapi ruhnya adalah bersama Allah, sahabat, ya. Ruhnya bersama Allah tadi semua. Jasad boleh di kebun, jasad boleh di kantor, jasad boleh berdagang, jasad boleh melaut, jasad boleh menjadi olahragawan, jasad boleh menjadi penyanyi, tapi hati adalah menancap tubuhnya di bumi, dan dia ruhnya ada tersambung ke langit. Nah ini yang dimaksud kalimat surat Ibrahim tadi, ya. Maka banyak orang yang berkata la ilaha illallah, ya, sebagai miftahul jannah adalah la ilaha illallah tadi semua. Maka orang yang sudah berjalan dengan kalimat la ilaha illallah itu berarti dia sudah bersama buruk tadi semua. Karena buruk itu adalah dari barkun, barkun itu adalah kilat, ya, yang sudah. Nah, pada saat kalimat itu sudah ditanamkan, karena kalimat la ilaha illallah itu, sahabat, adalah kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul taqwa, ya. Bahkan kalimatul yakin ini harus ditanamkan. Sebagaimana pohon tadi adalah, karena Allah mengumpamakan kalimat ini adalah yang disebutkan dengan kasajaratul thayyibah, itu adalah pohon yang baik, itu adalah tadi harus ditanamkan tadi semua. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir berkata dalam kitab Sirul Asrar adalah bahwa la tasulu illa bitaubatin nasuhi adalah watalkin min ahli. Ini yang harus ditanamkan adalah kalimat ini ke dalam diri kita. Kenapa? Karena kalimat ini kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah ana, akulah la ilaha illallah. Maka kata Allah, man qalaha, siapa yang mengamalkan kalimat ini, dakhala hisni, dia telah masuk ke dalam bentengku. Akulah la ilaha illallah, akulah bentengmu dengan la ilaha illallah. Wa man dakhala hisni, siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, faqad umina atau amina min iqabi, maka dia bebas daripada azab siksaku, sahabat. Nah, bagaimana kalimat ini harus menjadikan seperti pohon tadi tertanam pada diri kita, sehingga tubuh kita ini adalah likulli syai'in muhit. Tubuh kita ini adalah inna rabbaka ahata bin nas, Allah lah yang meliputinya. Nah, pada saat perasaan itu sudah ada, sahabat, kita sudah mampu mengembalikan dengan la ilaha illallah pada jasadnya dikir-dikir syariat, Allah Allah dengan dikir tarekat, hu adalah dengan dikir ruh, adalah dengan dikir hakikat. Kemudian hilanglah suara dan huruf di situ. Sebetulnya di situ Allah pun sudah berkata dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Seorang hamba pada saat dia sudah mencintaiku, pada saat sudah meleburkan dirinya pada diriku, menghilangkan dirinya, menghancurkan jasadnya, mematikan keberadaan dirinya, egonya tadi semua, maka akulah yang akan faidah qataltuhu wa ana, kata Allah, dia tuh pada saat aku telah membunuhnya, akulah akan menjadi penggantinya. Nah, inilah yang dikatakan tadi, ya. Maka kalau awalnya adalah Allah, harusnya akhir pun Allah. Kalau yang batin itu Allah, maka yang dohir pun harusnya adalah Allah. Wal awal dia, akhir pun dia. Yang batin dia, dohir pun dia. Maka inilah, jadikan hakikat dohir kita adalah hakikat adalah. Makanya kenapa orang sering berkata la ilaha illallah, la maqsuda illallah, ya, la ma'buda illallah. Nah ini, bagaimana la ilaha illallah, la ma'buda illallah itu bahwa tidak ada Tuhan yang disembah. Maka tubuh ini adalah harus punya itikad tadi semua. Bahkan menjajemkan seluruh gerak tubuh ini adalah gerak Allah. Inilah af'al Allah pada tubuh ini. Maka kiblatnya dari tubuh ini adalah Ka'bah yang ada di Mekah itu. Arahkan jasad kita ini adalah. Maka disitulah dikatakan adalah makom ibadah.
adalah makom di mana adalah syariat yang mana dia menyadari seluruh gerak tubuh ini adalah af'alnya. Itulah yang Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Nah, pandangannya bagi orang syariat ini adalah semua yang dilihatnya adalah makhluk. Ya. Semua yang dilihatnya adalah makhluk. Dan pada saat melihat tubuhnya, dia melihat, akulah hamba Allah. Hamba Allah yang pasrah pada Allah. Tadi semua. Nah ini. Ya. Nah kemudian naik. Dari la ma'buda illallah. La ilaha illallah. Dari la ma'buda naik ke la maqsuda illallah. Kalau tadi syariat yang mana kiblatnya adalah Ka'bah yang ada di Mekah, sekarang naik ke dalam thariqat, kiblatnya adalah hati, karena hatinya adalah qalbul mukmin baitullah. Nah, maka orang thariqat itu kemanapun dia hadapkan adalah masyrik wal maghrib adalah hanyalah masjid tadi semua. Kalau maaf orang syariat yang tempat suci itu adalah masjid, maka dia di dalam masjid ada tulisan batas suci. Orang boleh bicara baik, harus bicara baik di masjid. Seolah-olah di luar masjid adalah boleh bicara buruk ya dari semua. Tapi bagi orang yang sudah la maqsuda ilallah, maka adalah berarti kiblatnya adalah hati. Inilah hatilah yang merupakan kiblat Allah. Hatilah yang disebutkan dengan baitullah itu tadi semua. Sehingga dia tidak usah di masjid, dimanapun dia, mau di rumah, dimanapun, bahwa itu adalah dia harus bagaimana menjaga lisannya, menjaga penglihatannya. Kan kita ini sering mendengar kata-kata orang, woi jangan bicara kotor, ini masjid, oh ini batas suci nih, nggak boleh sini kotor gitu katanya semua. Maka bagi orang yang sudah kiblatnya hati, maka maaf ini ada bis yang datang di bawah, suara bis berisik ya tadi. Kayaknya tamu-tamu hotel pada datang, rombongan bis ya. Ini ya sahabat. Jadi maka orang-orang yang sudah thariqat itu juga kita harus mulai menjaga penglihatan, pendengaran, karena kita bersama masjid kita. Ada keuntungannya setiap saat berarti kita berada di masjid tadi semua ya. Dimanapun engkau berada, masyrik wal maghrib adalah masjid bagimu. Dan kapanpun kau bisa tawaf dengan hatimu dan semua, dengan menyebutkan namanya di hatimu, Allah, Allah, Allah. Nah ini sahabat ya, dengan hati tadi semua. Pandangannya orang yang semacam yang sudah lama sudah ilallah, yang sudah berada di dalam makom thariqat itu adalah, maka seluruh makhluk ini adalah hanya bayangan Allah. Seluruh makhluk ini adalah hanya cermin Allah. Jangan tertipu kita semua. Maka kalau di dalam syariat kita masih membedakan ini anjing, ini kambing, maka pada saat di makom thariqat sudah hilanglah cara pandang kita kepada kulitnya tadi. Bukan kucing, bukan kambing, tapi sudah mampu melihat yang di sebaliknya kucing itu, yang di sebaliknya kambing itu tadi semua. Maka disinilah kita sudah tidak ada memandang, oh aku milih ini anak orang baik, ini orang buruk. Karena baik dan buruk itu urusan cangkang tadi semua. Baik dan buruk itu adalah luarnya sahabatnya. Jadi disinilah orang thariqat sudah memandang bahwa berarti dia senantiasa berada dalam setiap saat ada dalam tawaf tadi semua ya. Dan disinilah bisa jadi orang yang kepalanya nempel di Ka'bah sana, tapi kalau dia tidak punya ini, justru dia jauh dari Allah, walaupun kepalanya dia nempel di Ka'bah itu, sahabat. Nah, pandangan orang yang la maqsuda ilallah adalah makom thariqat ini atau makom hati ini, yang kiblatnya sekarang sudah berpindah dari kiblat Ka'bah kepada kiblat hatinya, yang masjidnya sudah dibawa, yang kemanapun dia memandang hanya tempat batas suci dari semua. Bukan hanya di masjid syariat yang tidak boleh bicara buruk, tapi di luar masjid boleh gitu kan. Nah sekarang sudah tidak. Dia dimanapun bagi dia adalah masjid, dimanapun adalah merupakan tempat suci. Dia harus jaga kalamnya,
harus jaga basornya, karena harus jaga samanya. Inilah. Nah, dan dalam pandangan dia seluruh makhluk ini hanya sarung golok, hanya buat golok untuk menyamar. Nah, orang yang sudah makom thariqat ini harus mampu melihat seluruh makhluk ini adalah cerminnya. Berarti dia sembunyi di sebalik yang nampak itu. Tetapi bagi orang yang sudah paham nanti, ternyata yang terang itulah yang sembunyi tadi. Ternyata yang batin itu sekarang sudah mulai nampak dohir. Nah ini, makanya dia cukup melihat yang dohir untuk melihat yang batin. Cukup dia melihat yang akhir untuk melihat yang awal. Karena yang akhir adalah senyata-nyatanya yang awal. Ternyata yang dohir adalah senyata-nyatanya yang batin. Inilah makom tadi semua. Maka dalam hikam disampaikan oleh Syaikhullah adhara wis ngadharikan Allah kulla syai'in segala perkara di annahu kana satuni Allah adalah al-batin. Waqwa dan wajib kita menghilangkan termasuk diri kita. Segala wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu dalam memandang kita semua. Tadi. Maka jangan tertipu lagi kita memandang oh ini anjing, oh ini babi. Tidak, kali bagi orang-orang yang sudah sampai di sana, dia yang nampak hanya Allah. Itulah kenapa pelacur bisa selamat menolong anjing, malah ulama yang tidak menolong anjing itu karena melihat anjing celaka. Karena dia sudah mampu melihat di lapis yang keduanya. Waqwa dan menghilangkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara di annahu kana satunya Allah ad-dohir. Dialah yang dohir. Ternyata yang dohir itu adalah tadi yang Allah yang batin, tadilah yang dohir. Ternyata Allah yang awal itulah sekarang menjadi yang akhir. Tadi semua. Nah, itu adalah makom. Tadi kalau tadi adalah makom la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Sekarang sudah barusan ada makom la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tiada Allah, tidak ada yang kumaksud. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, kita lanjutkan dari jasad la ilaha illallah la ma'budu illallah naik ke la ilaha illallah la maqsuda illallah. Sekarang leburkan lagi ke dalam tadi semua. Maka sekarang berarti kiblatnya adalah ruh. Ya. Kiblatnya sudah berpindah dari kiblat jasad tadi adalah kepada Ka'bah. Kiblat hati adalah kepada kepada hati. Kiblat asma Allah dalam hati, menyebutkan asmanya Allah di dalam hati. Ya tadi semua menyebutkan asmanya Allah di dalam hati adalah itu sudah berpindah kiblatnya tadi semua. Alhamdulillah bisnya sudah berangkat. Ini jadi di samping saya ini kalau saya tarik ke sana adalah laut ya. Ini di Pattaya, ini saya di balkon di lantai 7 ya. Ini adalah kapal-kapal, ada kapal pesiar di sana, ada kapal itu yang mancing ya. Jadi ini di sana itu pantai Pattayanya ya. Jadi ini ya sahabat, jadi tadi berisik itu makanya saya lihatkan dulu kenapa berisik ya tadi semua ya. Jadi makom yang ketiga ini adalah la ilaha illallah. Itu berarti tadi yang kalimat la ilaha illallah yang pertama dengan dzikir la ilaha illallah secara jahar sudah meliputi bagian tubuh yang kasar. Sekarang sudah masuk dengan menyebutkan nama Allah di hati, maka sekarang kalimat la ilaha illallah itu sudah masuk ke dalam hatinya. Sekarang yang ketiga yang disebutkan la ilaha illallah la madluba illallah. Berarti sudah ruh kiblatnya. Sekarang kiblatnya sudah pindah kepada ruh. Cara pandangnya berarti apa? Segala yang makhluk yang kita lihat ini adalah la maujuda. Inilah bahwa semuanya yang kita nampak ini adalah wujudullah. Wujudullah yang bernama Muhammad. Ruh kita harus mampu membaca bahwa segala yang nampak ini pada saat sudah makom kepada makom la matluba ilallah itu adalah kalimat la ilaha illallahnya itu hanya sudah menjadi hu. Maka di sini seluruh makhluk harus dipandang oleh kita. Yang dohir ini adalah wujudullah dalam hati kita.
Bukan Allah, tapi wujudullah tadi semua. Tadi, kalau tadi waktu di hati adalah asma Allah tadi. Kalau pada saat di tubuh, af'al Allah. Nah sekarang sudah la ilaha illallah adalah la matluba illallah, adalah kiblatnya adalah ruh. Pandangannya berarti seluruh makhluk ini adalah wujudullah. Melihat anjing, melihat babi, melihat mana, melihat orang Cina, melihat orang Hindu, wujudullah tadi semua. Ya, ini adalah apa namanya yang harus kita pahami. Nah, barulah di penghujung perjalanan kita, setelah sampai kiblatnya kepada segala makhluk ini adalah la matluba illallah, maka la ilaha illallah itu sekarang sudah menjadi la maujuda illallah. Maka kalau tadi di la matluba illallah kita melihat semua makhluk itu wujud Allah, wujudullah, maka sekarang adalah semua makhluk itu adalah Allah sebentar. Tapi disitulah kenapa la syautin la gharfin. Tidak ada lagi pengakuan. Tidak ada lagi makhluk yang ditunjuk, oh makhluk itu Allah, ini nggak bisa. Karena pada saat ditunjuk kembali lagi dia menjadi sifat. Berarti menjadi wujudullah, bukan Allah. Inilah makanya kenapa di makom rasa ini adalah la syautin la harfin. Tidak ada suara dan huruf, karena tidak ada lagi jihad. Tidak ada lagi yang bisa ditunjuk ke atas. Tadi semua, ke bawah, ke dalam, keluar, semuanya. Karena engkau sudah berada pada makom lupa. Engkau sudah berada pada makom mati. Maka setelah lebur la maujuda illallah, bihaqi illallah, maka berarti tidak boleh ada mengaku Allah lagi. Pada saat benang sudah menjadi, pada saat kapas sudah jadi benang, pada saat benang sudah menjadi kain, pada saat kain sudah menjadi baju, tidak boleh lagi baju itu mengaku kapas atau mengaku benang ataupun mengaku kain. Karena tetapi pada saat kita baju itu sudah, kapas itu menjadi baju, tidak usah lagi kita mencari apa namanya tadi ya, sudah nampaklah semuanya. Berarti kata benang, inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya kata kapas, sesungguhnya aku sudah apa namanya meliputi seluruh baju tadi semua. Itulah kata Allah. Likulli syai'in al-muhit, kata benang, akulah yang meliputi seluruh baju itu semua ya. Bahkan kata benang itu, kata kapas itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemanapun wahai engkau baju, aku bersamamu. Ya jelas semuanya hanya aku tadi semua. Maka pada saat baju itu sudah dipakai, tak usah mencari baju ya, karena baju sudah tidak berpisah dengan dirimu. Baju adalah sudah menjadi dirimu tadi semua. Inilah yang disebutkan bahwa apa namanya, orang-orang yang sudah tubuhnya berkalimah, maka orang yang semacam ini adalah akan diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka hidupnya adalah penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kedamaian. Karena damai itu bersama Allah. Tidak ada kedamaian yang bukan Allah. Ternyata indah itu Allah. Kemanapun adalah hanya. Maka bagi orang yang tidak kenal Allah, dia pergi ke gunung pun tidak akan pernah merasa damai. Dia pergi ke mall pun, ke kota pun tidak akan merasa ramai. Karena pada dasarnya bukan tempat yang membuat ramai dan bukan gunung yang membuat sunyi. Tapi inilah, bukan berarti orang yang sudah mengenal Allah itu harus diam di guha. Tidak. Dia kemanapun dia memandang, kemanapun dia berada, bagaimanapun keadaannya, semuanya yang nampak, yang ada, yang nyata hanyalah dia semata semua. Aku melihat dia pada Hindu, aku melihat dia pada Buddha, aku melihat dia pada seluruh makhluk. Inna rabbaka ahata binnas. Maka tidak ada lagi kebencian kepada diriku, kepada siapapun. Maka yang ada adalah aku mencintai siapapun dan bagaimanapun. Dan aku sudah tidak memilih lagi
Karena dia sudah menyatu. Segalanya, baik dia, buruk pun dia. Sakit pun dia, sehat pun dia. Terang dia, gelap pun dia. Dan sampai di sana kau katakan dengan sunyi, kul, katakan, wallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu adalah ahad, esa, tidak ada duanya. Tidak ada dirimu dan seluruh makhluk ini. Yang ada hanya dia. Yang akan keluar hanya air mata. Air mata kedamaian, air mata hanya zauq dan semua. Anda akan duduk tersenyum sendiri, akan memandang semuanya dengan rasa cinta di semua. Ya. Inilah sahabat. Nah, kalau sudah demikian maka Anda aman. Jadi pejabat aman. Menjadi anggota dewan aman. Menjadi kiai aman. Menjadi guru aman. Menjadi olahragawan aman. Menjadi nelayan aman. Menjadi orang miskin aman. Jadi orang kaya aman. Karena semuanya hanya dia. Tapi kalau tidak paham semacam begini, maka menjadi pejabat, jadi anggota dewan sama seperti membuking neraka untuk dirimu. Demi Allah. Ya, jadi siap-siap saja buat sahabat-sahabatku yang tidak paham masalah ini. Ya, inilah yang harus kalian pahami. Apalagi kalau seandainya kita tujuannya adalah salah dari semua. Ya, itu saja barangkali sahabat. Apa yang ingin Abah sampaikan hari ini adalah bagaimana kita ini ada pada makom tubuh kita berkalimah dari semua. Maka pandanglah hanya cukup dengan air mata saja. Ada zauq, ada rasa yang akan meliputi diri kita semua. Tidak ada lagi yang kau benci, tidak lagi yang kau musuhi. Ini mungkin bagi sahabat TKN. Kenapa? Guru Agung itu pengasah Abah. Saya memahaminya dan saya merasakannya. Dan saya melihat bagaimana pengasah Abah, siapapun yang datang, bangsa apapun dia. Karena dia sudah tidak akan melihat lagi wujud luarnya, cangkangnya. Yang dilihat adalah yang sebaliknya dari semua. Abah wisganangkan Allah tadi. Laka kepada antanduro. Lihatlah segala perkara itu. Yang berkaitan dengan segala pil mukawanat tadi semua. Ya. Dan yang berkaitan dengan makhluk tadi semua. Hilangkan dia. Karena seluruh makhluk itu adalah hanyalah merupakan sarung golok tadi semua. Ya. Maka setelah engkau leburkan dari jasad ke hatimu, dari hati ke ruhmu ke dalam rasamu, maka disitulah kau akan menemukan surga. Kau tidak akan membutuhkan lagi apapun dari semua. Ya. Maka segalanya yang kau terima adalah keindahan dari semua. Inilah engkau akan terbebas dari baik dan buruk. Di sinilah engkau akan terbebas dari salah dan benar. Di sinilah engkau akan terbebas dari dualisme. Tidak ada lagi surga dan neraka. Tidak ada lagi baik dan buruk. Tidak ada lagi Ya'juj wa Ma'juj. Dari semua ya. Nah, ini ya. Maka marilah kita sekarang merdekakan diri. Jadilah adalah kita adalah insan yang merdeka. Dan hanya orang yang menyerahkan secara totalitas sebagaimana Allah sampaikan adalah udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kepada Allah dengan kafah. Sesungguhnya bukan buat Allah, buat diri kita sendiri, agar kita tidak menjadi neraka dalam diri kita ya dari semua. Inilah yang dikatakan Nabi Ibrahim, la syarikalah. Pada saat kita sudah tidak menduakan Allah, sudah tidak ada lagi yang selain Allah, ma fi qalbi ghairullah, maka disitulah la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, engkau baru hari itulah menjadi seorang muslim. Kalau tidak demikian, kita ini adalah baru mengaku-ngaku saja, mengaku iman. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Banyak manusia kata Allah, dia mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia nggak beriman. Ya. Bahkan dalam dijelaskan oleh Allah orang yang semacam ini fi qulubihim maradun fazada humullahi marada. Tadi semua dalam hatinya ada penyakit, kemudian Allah tambah lagi penyakit.
Sehingga orang yang semacam gini adalah penglihatannya dosa. Itulah Nabi bersabda adalah man nadhara syai'in ma lam yarullah bahwa batil. Orang yang dia melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, batillah, yaitu dosalah pandangannya itu. Bahkan nafasnya adalah menjadi dosa. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Maka nafasnya orang yang tadi seperti ini adalah dianggap oleh baginda Nabi adalah bangkai daripada babi. Ini semua ya. Kalaupun dia ibadah, maka ibadahnya, kalaupun dia sholat, karena sholat itu sholatnya adalah sholat illa bima'rifatillah. Tiada sholat kecuali engkau sudah mengenal Allah. Kata Tuhan Syabdul Qadir, kata pengarang Sabah dalam kitab Miftahus Sudud adalah paman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, maka bagaimana kamu akan menyembahnya? Dan semua Allah ingatkan, wa minan nasi may ya'budallaha ala harfin. Mereka beribadah hanya kepada nama Allah, tapi tidak kenal kepada Allah. Dari semua akibatnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dia melakukan kegiatan ibadah yang menurut dia sudah sempurna, tapi kata Allah adalah tidak sia-sia. Sampai kata Allah, wa makana salatuhu indal baiti illa muka'u wa tasdiyatan. Sesungguhnya sholat kamu di masjid kamu itu adalah hanyalah siulan dan tepuk tangan. Kata Allah, fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Maka Allah adalah turunkan azab yang pedih kepada dirimu. Orang yang semacam inilah yang akhirnya dikunci oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum azabun adzim. Dan semua sahabat, sebagai penutup dari Abah, sebagaimana pertanyaan Kang Ridwan tadi adalah, inilah kenapa tubuh kita harus menjadi tubuh yang berkalimah, sehingga nanti tidak usah lagi ucapkan la ilaha illallah dengan syariat. Segalanya tubuhmu sudah menjadi la ilaha illallah. Diam pun engkau sudah berkata la ilaha illallah. Maka orang yang semacam ini tidak akan ketahuan beribadah dari semua. Mereka sembunyi di tempat yang terang dari semua. Ya, inilah ya sahabat. Mudah-mudahan dari Abah yang sampaikan dari Bangkok ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai terang ya sahabat ya, sudah mulai nampak laut ya, sudah nampak semuanya, sudah mulai kelihatan. Tadi malam saya datang itu belum nampak dan belum kelihatan ya. Tapi pagi hari ini sudah nampak, itu adalah pantai Pattaya ya semua. Maka pagi ini kita mau olahraga, mau jalan-jalan ya, tadi semua cari sarapan ya. Ini ya, mudah-mudahan semua, mudah-mudahan insyaallah saya satu Bang Hanif, Mas Hanif, Bang Subhanma dan semua teman-teman dimanapun berada ya, di tempatnya masing-masing, semoga diberikan keberkahan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Mas siap-siap nih, kita mau sarapan ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.